Halo kawan semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Anti Angkut Kelas. Masih bersama saya Fatih ya. Oke guys, jadi di pagi yang cerah ini kita disambut dengan market yang udah mulai recover lagi nih, udah mulai bangkit lagi ya. Ya, hari ini rata-rata kenaikannya udah di atas 5% ya untuk altcoinnya. Jadi semoga aja nih dari portofolio teman-teman udah mulai recover lagi juga ya. Walaupun kenaikannya juga masih empot-empotan gitu ya. Oke, jadi pada video kali ini kita mau bahas nih salah satu koin ya, yang mana dia tuh cukup kuat gitu dalam bertahan di terpaan badai bearish kemarin ya. Jadi koin itu adalah koin REN ya. Tapi sebelum kita bahas ke REN, kita akan bahas dulu nih dari BTC hari ini gimana sih pergerakan gitu ya. Jadi kemarin BTC itu ditutup dengan pergerakan menguat sebesar 7% dengan membentuk candlestick yang namanya bullish engulfing di sini guys ya, yang warna hijau, tiang hijau gede ini ya. Yang mana dia tuh lebih dominan gitu dibanding pergerakan candlestick di hari sebelumnya ya, di sini. Jadi bullish maupun bearish engulfing di sini adalah titik reversal atau titik pembalikan arah. Kenapa gue bilang begitu ya, kita lihat aja langsung ke contohnya. Di sini misal pada tanggal 14 September kalian lihat yang gue lingkarin ini adalah bullish engulfing ya. Nah, kemudian di situ jadi reversal ya. Kemudian kita lihat di sini ya, contoh lainnya pada tanggal 3 Agustus ya, di sini juga ada bullish engulfing. Kemudian pada tanggal 21 Juli di sini ada bullish engulfing juga ya. Nah, gimana kalau bearish engulfing ya? Di sini contohnya juga ada gitu guys ya. Di sini ya. Di sini ini bearish engulfing, kemudian ini bearish engulfing, ini bearish engulfing ya. Jadi ini tuh merupakan titik candle pembalikan arah ya. Jadi semoga aja BTC bisa naik lagi gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan juga ketika kita di time frame 4 jam di sini guys ya. Ada support quote yang menunggu di level 44.000 ya, karena di sini terjadi cukup banyak rejection yang merupakan ini area supply dari BTC ya. Nah, kalau misalkan di sini dia gagal nge-breakout ya, maka terpaksa ya, kita bakal melanjutkan tren bearish kita gitu. Tren bearish kita. Maka di sini ada support yang menanti juga nih di level 38.000 ya. Jika misalkan di sini gagal di breakout dari level 44.000 ya. Jika dia tembus maka kita bisa mendapatkan kurang lebih estimasi di sampai level 45.000 di sini ya. 45.000 titik selanjutnya ya. Oke, jadi itu merupakan analisa singkat dari kita ya, mengenai BTC ya guys ya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan utamanya di sini ya, pada koin REN ya. Nah, jadi koin REN ini gue udah pernah bahas juga, yaitu sekitaran 2 bulan yang lalu ya. Udah lama gue ngebahas koin REN ya. Nah, jadi dia tuh kenapa gue bilang kuat guys ya, karena pada koin REN ini ya, pada market crash kemarin pas tanggal 12 September kemarin ya. Di sini dia masih kuat nahan support ya, support dari resisten ya di sini yang berada di level 9.000-an ya. Kalau kita lihat Bitcoin pada tanggal 12 September kemarin ya, setelah market crash pada tanggal 7, tepatnya di sini kalau kita bikin base untuk BTC ya pada tanggal 12. Nah, di sini dia supportnya ketembus guys. Ketembusnya di sini ya. Di sini. Sedangkan dari REN, nah di titik yang udah gue buletin di sini ya, jadi dia bener-bener ketahan di support 10.000 di sini guys ya. Nah, terus untuk strukturnya sendiri ya dari REN ini dia masih uptrend gitu ya, dengan membentuk yang namanya uptrend broadening wedge di sini ya. Uptrend broadening wedge. Nah, terus untuk ATH REN itu ada di harga 25.000 ya di sini ya, 25.000. Sedangkan dia pas rally Bitcoin ya sampai pada tanggal 16 September kemarin, di harga tertinggi di bulan September dia nyentuh di harga 16.000 ya. Nah, tetapi di sini kalau kita ukur juga kenaikannya udah luar biasa ya, 300%-an ya. Struktur 4 jam juga di sini dia membentuk yang namanya broadening wedge. Broadening wedge ini kita ganti dulu warnanya ya. Nah, broadening wedge yaitu candlestick pattern yang cenderung melebar gitu guys ya. Dan buat nyentuh ke titik ATH lagi kalau dari harga sekarang, maka kita perlu kenaikan 100% lagi guys ya. Di sini ada gap yang cukup lebar ya. Jadi masih ada potensial dari REN ini untuk nyentuh titik ATH-nya lagi. Tapi nggak usah jauh-jauh ke titik ATH guys ya. Kita proyeksi aja dulu titik terdekat yang mungkin kita sentuh ya. Di sini kita akan menggunakan Fibonacci extension ya. Nah, di sini kalau kita tarik swing high dan swing low di sini ya. Di sini maka kita akan mendapatkan angka 20.000 ya untuk target terdekat kita. Maka ini kalau di harga sekarang itu ada sekitar 72% ya. 72% ya. Kenapa Fibonacci extension bisa digunakan? Karena di sini udah terjadi reversal ya, dari titik swing low yang di sini ya. Maka kita bisa memakai Fibonacci extension ya. Tetapi yang perlu dicatat ya sebelum kita masuk ke market trend ini ya, mungkin kalian yang belum entry gitu ya.
Nah, di sini ada support code juga nih yang menunggu di level 12.000 ya, 12.000 di sini. Jadi ini gua hapus dulu. Nah, di level 12.000 ini harus dilalui oleh Ren jika dia emang ingin melanjutkan bullish trendnya itu tadi ya. Nah, apabila di sini gagal ditembus ya, nah maka dia bisa jatuh lagi gitu ke level yang ada di 9.200 di sini ya. Titik support dari Ren yang mana ini tuh bener-bener ketahan gitu pas Bitcoin habis crash pada tanggal 7 September kemarin gitu ya. Nah, kalau lihat di struktur 4 jam juga di sini dia membentuk yang namanya broadening wedge. Broadening wedge ini kita ganti dulu warnanya ya. Nah, broadening wedge yaitu candlestick pattern yang cenderung melebar gitu guys ya. Nah, makanya di sini merupakan titik krusial bagi Ren ya. Titik krusial gitu ya. Titik penentuan untuk Ren ke depannya gimana gitu ya. Ada di harga sekarang gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah saran buat teman-teman yang mau entry untuk di market trend ini ya. Yang pertama kita punya dua skenario ya. Jadi yang pertama itu adalah skenario breakout. Jadi apabila dari Ren ini udah breakout dari broadening wedge di sini dan udah tembus resisten yang ada 12.000, maka bisa menjadi titik konfirmasi bagi kita untuk breakout dan bahwa tren dari Ren ini masih menguat gitu ya. Nah, dan buat teman-teman yang lebih konservatif dan lebih bersabar gitu ya. Oh iya, di sini buat teman-teman yang entry di breakout tadi juga wajib set stop loss ya. Itu memang jaraknya cukup lebar ya. Ada 13% risiko di sini ya. Jadi itu memang salah satu kekurangan dari entry on breakout ya. Karena potensi risiko untuk menetapkan stop loss itu cukup lebar gitu ya. Nah, apabila teman-teman lebih konservatif lagi ya untuk bertrading di sini, maka kita bisa menunggu sampai dia membentuk struktur higher low. Jika menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa memprediksi titik koreksi pada Ren ini ada di angka 10.800 ya, 10.800 sampai 11.600 ini untuk dia membentuk yang namanya struktur higher low ya. Nah, di sini maka kita bisa set stop loss yang lebih kecil gitu ya. Nah, untuk trading yang lebih aman juga gitu guys ya, saran gue wajib menggunakan stop loss apalagi di market bear seperti ini dengan potensi kemungkinan BTC crash masih ada ya. Oke, mungkin segitu aja analisis kita mengenai market trend ini guys ya. Untuk di video selanjutnya gue niat mau bahas ini nih Coty ya, karena dia baru aja ngerilis yang namanya Coty Treasury white paper ya. Makanya ini ya yang bikin Coty naik sampai 30% ya ini. Jadi dia baru rilis ini tanggal 21 September. Jadi sentimen market masih menguat untuk Coty ya. Oke, jadi ini kita bahas di video selanjutnya aja gitu guys. Oke, see you next video. Bye bye.